Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran geografi kali ini, kita akan membahas mengenai ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi konsep ketahanan pangan ini menunjukkan ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. Jadi, terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu yang pertama ada kecukupan ketersediaan pangan. Terus stabilitas ketersediaan pangan ada, aksesibilitas ataupun keterjangkauan terhadap pangan. Yang keempat ada kualitas keamanan pangan. Jadi kualitas itu keamanan pangan, mulai dari adanya produksi pangan, tetap stabil pangan tersebut setiap tahun ada, terus dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil sekalipun, dan tentunya kualitasnya itu aman, jadi tidak kedaluarsa intinya. Terus yang kedua ada bahan industri. Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah ataupun manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jadi ada klasifikasi industri menjadi beberapa macam ya. Yang pertama dari bahan baku. Jadi bahan baku adalah bahan mentah, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan bahan bakunya, ada 3 jenis industri, yaitu ada ekstraktif, non-ekstraktif, dan fasilitatif. Terus yang pertama ada industri ekstraktif. Nah, ini industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Jadi industri ekstraktif ini terdiri dari industri reproduksi dan industri manufaktur. Industri reproduksi adalah industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru. Sedangkan manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri yang lain. Contohnya ada pertanian, pertambangan, perikanan, dan industri benang. Terus industri non-ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya industri pakaian. Jadi, sedangkan industri fasilitatif adalah industri yang berkegiatan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, maupun jasa online lah. Istilahnya eh, jasa motor, gitu, ojek online, gitu ya, itu termasuk fasilitatif. Gitu. Terus ada yang ketiga ada energi baru dan terbarukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagian sumber energi maupun
sebagai energi, sebagai sumber energi maupun sebagai energi ya. Secara luas sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Ini sudah ya di SDA. Nah, ini sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Ya. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sumber energi ini merupakan sumber energi alam seperti sinar matahari, angin, air, panas, panas samudra, gelombang laut, ya, dan lain-lain. Potensi persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan. Jadi, potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional, yaitu pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Lahan pertanian menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Nah, lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang ataupun galengan, saluran untuk menahan ataupun menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh ataupun status lahan tersebut. Jadi lahan sawah terdiri dari hal-hal berikut. Ada lahan sawah irigasi, lahan sawah tanda hujan, polder dan sawah lainnya, lahan sawah pasang surut, dan lahan sawah lebat. Persebaran lahan sawah di Indonesia. Jika dilihat menurut pulau, lahan sawah terluas terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, luas lahan sawah terkecil ada di Pulau Maluku dan Papua. Lahan pertanian bukan sawah. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah antara lain terdiri dari tegal, kebun, ladang, ataupun huma, ataupun lahan yang sementara tidak diusahakan. Ya. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Ada jenis tanamannya, jenis ataupun pengelolaannya, dan lokasinya. Nah, ini ada produksi perkebunan dapat dikelompokkan atas produksi primer dan olahan. Produksi primer adalah produksi ataupun hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Contoh produksi primer perkebunan karet adalah lateks dan lum. Contoh produksi primer perkebunan kelapa sawit adalah tandan buah segar. Contoh produksi primer perkebunan coklat adalah buah basah. Sedangkan produksi olahan adalah produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi ataupun barang setengah jadi, sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Contohnya adalah perkebunan karet. Karet lembaran asap bergaris ya. Contoh kalau perkebunan coklat ya menjadi bubuk coklat ataupun minyak coklat ataupun meses dan permen coklat. Kalau kelapa sawit ya jadi minyak kelapa sawit. Terus potensi persebaran sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya perikanan cukup potensial untuk ketahanan pangan nasional. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan budidaya dengan alat ataupun cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan mengawetkannya.
Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, terus ada perikanan budidaya. Adalah kegiatan untuk memproduksi biota ataupun organisme akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapatkan keuntungan ataupun profit. Perikanan budidaya dapat dikelompokkan atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya